Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur teori akuntansi. Nah, jadi untuk part struktur teori akuntansi ini saya bagi menjadi dua bagian. Ya. Nah, pada hari ini kita masih akan mempelajari bagian pertama. Oke, jadi kita mulai saja. Struktur teori akuntansi ini terdiri dari beberapa eh, sub pembelajaran. Yang pertama mengenai tujuan laporan keuangan, yang kedua mengenai asumsi akuntansi, yang ketiga mengenai prinsip akuntansi, dan yang keempat mengenai metode dan teknik akuntansi. Nah, pada hari ini kita masih akan mempelajari mengenai tujuan laporan keuangan dan asumsi yang mendasari akuntansi. Baik, untuk tujuan laporan keuangan, kita mendasarkan pada IAI ya, ya, Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012 yang menjelaskan bahwa secara umum laporan keuangan yang disusun itu bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan satu perusahaan ya. Jadi posisi keuangan itu sama dengan neraca ya, satu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan satu keputusan serta menunjukkan kinerja. Nah, laporan kinerja ini sama dengan laporan laba rugi yang telah dilakukan manajemen ya atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dalam satu periode tertentu. Nah, kemudian di sini juga ada pendapat lain ya dari Rudianto. Silahkan teman-teman baca sendiri. Jadi intinya tujuan dari disusunnya laporan keuangan ya seperti yang kita ingat ada empat jenis laporan keuangan yaitu ada neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian ada laba rugi atau laporan kinerja, kemudian ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal dan ada laporan arus kas. Itu manfaatnya apa? Adalah supaya dapat digunakan oleh para penggunanya yaitu para stakeholders ya dalam rangka pengambilan keputusan terkait keuangan atau pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian selain itu, di sini juga dijelaskan tujuan kedua adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen ya atas sumber daya yang telah dipercayakan oleh si owners atau pemegang saham ya kepada mereka. Berikutnya, mengenai tujuan laporan keuangan secara spesifik. Nah, di sini kita bedah satu persatu ya. Kita lihat untuk neraca atau kita sebut sebagai laporan posisi keuangan ya yang dia menghasilkan apa laporan atau informasi mengenai aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam satu periode tertentu serta sumber-sumber eh, yang digunakan untuk mendanai aset tersebut ya. Jadi kalau aset itu kan posisi di neraca itu ada di sebelah aktiva. Sedangkan komponen pasifa itu terdiri dari liabilitas dan ekuitas atau utang dan modal, ya, di mana utang dan modal ini merupakan sumber pendanaan ya perusahaan untuk mendanai aset tersebut. Nah, apa manfaatnya kita belajar neraca atau tujuannya apa sih kita menyusun neraca? Adalah sebagai bahan untuk mengevaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Nah, untuk tujuan ini, dalam rangka kita menilai apa efektif tidaknya atau baik tidaknya neraca perusahaan itu kita perlukan beberapa alat analisis ya. Jadi ada alat analisis tersendiri untuk mengukurnya, yaitu bisa menggunakan analisis rasio ya. Kita bisa melihat di situ eh, mengenai proporsi atau perbandingan antara akun-akun yang ada di neraca. Ya, misalnya kita ingin melihat bagaimana proporsi utang terhadap modal. Jadi menggunakan analisis rasio debt to equity. DER ya, debt to equity ratio. Atau bagaimana kita melihat berapa sih proporsi aset perusahaan yang didanai dari utang. Ya, berarti menggunakan rasio debt to asset ratio. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian masih ada beberapa analisis laporan keuangan yang lain. Ada analisis tren dan seterusnya. Ya. Nah, tujuannya apa? Ini ya, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Jadi misalnya di neraca kita kita bisa lihat
oh perbandingan antara utang dan modal saya itu adalah 90%. 90% aktiva saya didanai oleh hutang, misalnya. Modalnya hanya 10%. Nah, itu bisa dari situ kita bisa lihat efeknya apa. Ya, efeknya apa? Oh, nanti berarti nanti biaya bunganya membengkak. Itu akan berpengaruh nanti di laporan laba rugi dan seterusnya. Kemudian dampaknya ya, dampaknya apa? Kemudian nanti keputusan yang akan diambil apa? Apakah akan dilakukan evaluasi atau tidak? Nah, gitu ya. Oke. Kemudian laporan laba rugi digunakan untuk menilai dan meramalkan proyeksi keuntungan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya, jadi laporan laba rugi ini bermanfaat sekali baik bagi pengguna internal, manajemen dan owners maupun pengguna eksternal. Ya, jadi stakeholders eksternal misalnya regulator, pemerintah melalui Dirjen Pajak. Kemudian supplier, customer, kemudian investor, kemudian ada kreditur, ya, dan seterusnya. Mereka memerlukan informasi laba rugi untuk menilai bagaimanakah keuntungan perusahaan pada saat ini, pada periode sekarang, atau bagaimana proyeksinya di masa yang akan datang. Biasanya mereka menggunakan analisis rasio atau tren, ya, untuk meramalkan kondisi-kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian informasi arus kas perusahaan digunakan untuk menilai aktivitas, investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Jadi laporan arus kas itu memuat tiga aktivitas ini. Ada aktivitas investasi, pendanaan, dan operasional. Ya, nah dari situ bisa kita lihat bagaimana proporsi dari arus kas perusahaan. Apakah lebih besar proporsinya di eh, arus kas itu berputar untuk mendanai kegiatan operasionalnya, atau justru lebih besar di aktivitas investasinya, atau dari sisi pendanaannya, ya. Kemudian bisa dijadikan pertimbangan, ya. Oleh siapa, Bu? Oleh para stakeholders, ya. Tidak hanya bagi stakeholders internal, manajemen saja atau owner saja, tapi juga dari stakeholder eksternal, misalnya investor, dalam pengambilan keputusan investasi. Oke, nah untuk memenuhi tujuan tersebut ya, supaya tujuan-tujuan di atas tercapai, maka informasi akuntansi harus memenuhi beberapa karakteristik laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa literatur itu menyebutkan perbedaan ya, jumlah karakteristik laporan keuangan. Kalau menurut IAI ini yang wajib ada 4 ya, sementara nanti kalau teman-teman baca literatur yang lain, Bu ini saya nemu 7, ada yang 8 ya. Oke. Itu nggak apa-apa ya. Jadi kita pelajari dulu karakteristik eh, umum yang harus dimiliki oleh laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah dapat dipahami, yang kedua relevan, kemudian dapat diandalkan dan dapat diperbandingkan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, bahwa laporan keuangan itu harus disusun agar dapat dipahami oleh para pengguna-penggunanya dan dapat dipahami oleh si penyusun itu sendiri. Jadi, pengguna di sini diasumsikan harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami informasi akuntansi yang disajikan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Oleh karena itu, laporan keuangan itu disusun berdasarkan satu standar yang dapat dipahami bersama oleh si penyusun maupun si pengguna. Ya, jadi si penyusun laporan keuangan itu harus memahami bagaimana pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Ya, jadi basicnya kita mengacu pada PSAK. Yang di PSAK itu sudah apa ya, diberikan guidance bagaimana kita menyusun laporan keuangan, format dan kontennya seperti apa, dan turunan-turunannya seperti apa. Sehingga si pembaca juga diharapkan memiliki kemampuan yang sama untuk dapat membaca laporan keuangan yang sudah disusun. Ya, jadi supaya nggak ada miskom. Ya. Oke, jadi kalau sekarang itu sudah ada harmonisasi akuntansi di mana untuk apa, laporan keuangan yang disajikan itu sudah menggunakan standar global. Kita punya IFRS ya. IFRS itu adalah standar akuntansi yang sudah digunakan secara menyeluruh ya untuk seluruh perusahaan-perusahaan atau entitas di seluruh dunia. Jadi penyusunan akuntansi sudah sama semua. Nah, IFRS itu kita adopsi dalam apa namanya kitab yaitu
PSAK. Jadi PSAK itu fully adopted dari IFRS. Oke. Kemudian yang kedua adalah relevan. Jadi informasi itu dianggap memiliki kualitas yang relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi si pengguna. Jadi informasi akuntansi itu harus bisa membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, jadi tiga hal itu harus dipenuhi oleh si laporan keuangan. Ya, artinya misalnya dari sisi pengguna laporan keuangan, dia mau mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi itu tidak akan menyesatkan bagi dia. Ya, jadi laporan akuntansi yang disajikan itu sudah apa yang namanya bermanfaat ya bagi dia untuk melihat kondisi perusahaan di masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Misalnya, saya ingin melihat laporan laba rugi satu perusahaan. Bisa nggak ini? Saya lihat untuk 3 tahun ke belakang. Oh bisa ya. Jadi di situ saya bisa mengakses laporan keuangan yang berakhir pada tahun ini, berakhir pada tahun lalu, dan mundur lagi 1 tahun di belakang. Ya, bisa di situ kita buat tren. Oh, ternyata selama 3 tahun yang dari 3 tahun yang lalu itu laba perusahaan mengalami kenaikan, atau justru sebaliknya, ya labanya turun sehingga merugi terus. Nah, kita bisa meramalkan kondisinya itu seperti apa di masa yang akan datang. Apakah akan terus merugi atau mungkin ada kemungkinan ya dia mengalami laba di masa yang akan datang. Jadi eh, dalam rangka kaitannya dengan pengambilan keputusan itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi si pengguna tadi. Misalnya pengguna tadi adalah calon investor. Saya bisa menjadikan laporan laba rugi itu sebagai salah satu pertimbangan saya. Apakah akan menginvestasikan dana saya pada perusahaan tersebut atau tidak? Ya, gitu. Jadi laporan itu harus memberikan informasi yang relevan untuk saya, misalnya ya sebagai calon investor. Nah, informasi posisi keuangan dan kinerja, ya, laba rugi dan neraca di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi. Nah, ini maksudnya ya yang barusan saya sampaikan. Berikutnya, karakteristik laporan keuangan. Nah, maaf, yang ketiga ya, karakteristik laporan keuangan yang ketiga yaitu keandalan. Jadi, informasi memiliki kualitas Anda jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang jujur atau dalam istilahnya faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar. Ya, artinya laporan keuangan yang disusun itu harus dapat diandalkan oleh si pengguna. Harus disampaikan secara jujur. Tidak boleh ada kecurangan-kecurangan. Tidak boleh ada kesalahan yang material. Ya, supaya apa? Tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan terutama untuk perusahaan besar ya, dalam skala usaha yang besar, yang sudah go public, itu diwajibkan menyusun laporan keuangan yang sudah diaudit. Ya, yang diauditnya pun biasanya oleh KAP Big Four. Kenapa harus diaudit? Untuk menjamin bahwa ada jaminan dari pihak ketiga yang independen bahwa laporan keuangan yang disusun ini benar-benar andal. Ya, jadi pihak lain yang membaca laporan keuangan tersebut itu bisa percaya ya bahwa laporan ini dapat saya andalkan, tidak menyesatkan saya dalam pengambilan keputusan. Ya, dia bilang labanya 100 miliar misalnya. Ternyata labanya lebih kecil dari itu, hanya 20 miliar. Ya, jadi trennya yang dikira naik terus ternyata berfluktuatif atau justru rugi ditutupi ya, dia menjadi laba. Nah, itu artinya akan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dapat dibandingkan. Nah, laporan keuangan atau informasi keuangan itu biasanya digunakan oleh pengguna ya. Itu mereka dapat membandingkannya dalam bentuk time series ya antar periode waktu ya, atau dapat membandingkannya dengan perusahaan lain yang memiliki industri yang sejenis dalam industri yang sejenis.
Oke, kita lihat yang pertama, yaitu membandingkan antar periode waktu. Jadi biasanya dilakukan dengan mengidentifikasi tren, ya, kecenderungan atau tren, posisi keuangan dan kinerja. Jadi mereka menggunakan tren neraca tahun ini, mundur lagi tahun lalu, mundur lagi, biasanya 3 sampai 5 tahun ke belakang ya. Atau laba ruginya tahun ini mundur lagi, mundur 3 tahun sampai 5 tahun ke belakang. Jadi menggunakan time series seperti itu ya untuk membuat atau menyusun tren ya seperti apa sebenarnya apa namanya posisi keuangan dan neraca keuangan perusahaan tersebut. Kemudian pengguna juga harus membandingkan laporan keuangan antar entitas ya. Tadi saya sebutkan ya, antar perusahaan dalam satu industri yang sama. Jadi kalau laporan keuangan kita mengambil laporan keuangan perusahaan di sektor manufaktur, kita juga harus membandingkan dengan perusahaan lain di sektor manufaktur ya. Jadi sektornya sama. Jangan dibandingkan dengan sektor perbankan atau dengan sektor yang lain ya, tambang misalnya. Nah, itu tidak relevan. Jadi membandingkannya itu harus dalam satu industri yang sama, gitu ya. Nah, oleh karena itu pengukuran dan penyajian dampaknya transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan yang bersangkutan, gitu ya. Berikutnya, asumsi akuntansi. Ini ada 4 asumsi. Yang pertama adalah asumsi kesatuan usaha atau kesatuan entitas. Kemudian asumsi unit moneter, asumsi kelangsungan usaha, dan asumsi periode waktu. Kita lihat. Sebenarnya apa itu asumsi akuntansi? Jadi asumsi dasar akuntansi adalah anggapan-anggapan yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Atau bagaimana sebenarnya laporan keuangan itu disusun. Ya. Yang pertama bahwa eh oke kita lihat. Yang pertama langsung saja yaitu asumsi kesatuan usaha atau kesatuan entitas. Bahwa di sini dalam asumsinya laporan keuangan itu disusun untuk secara terpisah dari laporan keuangan entitas yang lain atau dari pemiliknya. Misalnya saya. Ya, saya punya satu atau dua perusahaan. Saya punya dua perusahaan. Ya, saya sendiri ada perusahaan A, perusahaan B. Maka laporan keuangan itu harus disusun masing-masing untuk perusahaan A dan laporan keuangan untuk perusahaan B. Tidak boleh saya menggabung laporan keuangan perusahaan A dan B. Ya, sementara keduanya tidak apa namanya berafiliasi atau bukan merupakan induk dan anak perusahaan. Jadi nggak boleh digabung. Asumsinya adalah mereka adalah entitas yang berdiri sendiri. Nah, entitas di sini apa? Entitas dapat berupa perusahaan, organisasi, atau individu yang melakukan aktivitas ekonomi. Ya, jadi antara si A dan si B dipisah. Kemudian antara si A, si B, dan saya. Misalnya saya punya usaha lain ya, sampingan. Apakah boleh Bu digabung? Tidak boleh. Jadi saya juga harus menyusun laporan untuk diri saya sendiri, meskipun saya pemilik perusahaan A dan B. Ya, bisa dipahami? Berikutnya, asumsi ini mengatur bahwa aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, ya semua ini adalah komponen-komponen raca dan laba rugi, itu harus dicatat dan dilaporkan secara mandiri. Jadi asetnya si A, ya punya si A. Kewajibannya si A, ya punya si A. Si B punya aset, punya kewajiban, punya pendapatan, ya harus dicatat sendiri. Nggak boleh dia digabung, keduanya digabung. Nah, asumsi ini juga mengatur bahwa jika satu entitas memiliki anak perusahaan atau cabang, nah ini ya pengecualian, teman-teman bisa mencatat, apabila dia punya anak perusahaan atau cabang, maka laporan keuangannya harus digabung atau istilahnya dilakukan konsolidasi. Ya, yang harus disusun untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha seluruh entitas. Oke, saya kasih contoh. Misalnya perusahaan A dan B tadi. Perusahaan A itu berkembang semakin besar, kemudian dia mendirikan anak perusahaan, entah di luar kota ya atau mungkin di luar negeri ya punya anak perusahaan yang induknya adalah di A di sini ya. Maka setiap periode ya tahunan misalnya ya itu harus dilakukan penggabungan antara si induk A tadi dengan anak-anaknya. Ya, misalnya anaknya namanya X dan Y ya. Itu harus digabung X, Y digabung ke A. Disusunlah laporan konsolidasi. Terus boleh nggak Bu digabung ke B? Nggak boleh. Karena mereka dua entitas yang berbeda. Tapi kalau anak perusahaan atau cabang itu merupakan entitas yang mengikut dengan induknya.
Oke ya. Berikutnya asumsi unit moneter. Asumsi ini menetapkan bahwa laporan keuangan entitas itu harus menggunakan satu satuan mata uang tertentu sebagai alat pengukuran. Jadi harus menggunakan satuan mata uang ya tertentu. Jadi satuannya itu harus konsisten ya. Artinya kalau sudah menggunakan satuan mata uang rupiah ya semuanya harus rupiah menyesuaikan. Tapi kalau anak cabang saya di luar negeri, Bu, itu ada yang di Jepang, ada yang di Amerika kan apa satuan mata uangnya beda, Bu. Yang satu yen, satu dolar. Nah, kita lihat induknya di mana? Oh, induknya di Indonesia. Berarti ketika digabung harus di apa namanya konversi dalam kurs ya kurs mata uang digabung dengan induknya yang menggunakan rupiah. Nah, mata uang yang digunakan ya, ini asumsinya untuk apa namanya perusahaan yang nggak punya cabang dulu ya. Mata uang yang digunakan biasanya adalah mata uang yang berlaku di negara tempat entitas beroperasi. Ya, ini kalau eh, entitasnya berdiri sendiri. Lain kalau dia punya anak cabang tadi, dia harus gabung dengan induknya. Kemudian asumsi ini juga mengatur bahwa semua transaksi dan peristiwa ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Oke. Oke, kemudian apabila, nah ini ya, transaksi dilakukan dalam mata uang asing ini harus dikonversi ke dalam kurs yang berlaku pada saat terjadi atau pada tanggal laporan. Gitu ya, harus dikonversi ke dalam kurs. Kemudian asumsi kelangsungan usaha ya menyatakan bahwa laporan keuangan entitas itu harus disusun dengan anggapan bahwa entitas tersebut akan beroperasi di masa yang akan datang tanpa ada niat atau indikasi untuk mengurangi skala usaha atau melakukan likuidasi. Jadi asumsinya perusahaan itu akan hidup lama ya. Kalau kita hidup, kita yakin bahwa kita masih akan hidup lama, ya kan? Maka kita pasti akan melakukan serangkaian upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita, ya kan? Nah, artinya di situ perusahaan akan melakukan berbagai upaya, misalnya melakukan dalam aplikasinya ya, melakukan saving ya. Misalnya menyisihkan sebagian laba usahanya, tidak semuanya dibagikan dalam bentuk dividen, tapi akan menyisihkan dalam bentuk laba ditahan ya. Oke, dan seterusnya. Nah, asumsi ini mengatur bahwa aset entitas harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau biaya historis. Oke. Asumsi ini juga mengatur bahwa kewajiban harus dicatatkan berdasarkan jumlah yang harus dibayar, bukan jumlah yang harus dibayar. Oke, ini ya ini aplikasinya saja. Kemudian asumsi periode waktu atau accrual basic ya. Jadi sebenarnya untuk asumsi ini ada dua macam ya, teman-teman. Ada asumsi cash basis dan accrual basis. Kalau cash basis itu lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan sektor publik. Di mana untuk sektor publik pun di masa kini itu sudah melakukan mix atau kombinasi antara metode cash basis dengan accrual basis. Jadi mereka tidak fully cash ya, mereka sudah mix. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan di sektor swasta ya, mereka menggunakan accrual basis. Apa itu? Yaitu asumsi periode waktu yang menetapkan bahwa laporan keuangan satu entitas harus disajikan secara berkala dalam periode tertentu, dalam eh, satu periode akuntansi. Biasanya adalah 1 tahun kalender atau 1 tahun fiskal. Ya, kecuali untuk laporan yang ditujukan kepada pengguna internal atau laporan khusus ya, itu bisa dibuat per triwulan atau per kuartalan atau per semesteran ya. Tapi untuk laporan yang dipublikasikan biasanya periode waktunya adalah tahunan. Nah, asumsi ini mengatur bahwa transaksi dan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam satu periode akuntansi harus dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut ya. Gitu. Oke, kemudian artinya untuk aplikasinya ya, saya berikan satu contoh bahwa metode accrual basic di sini mengakui adanya transaksi, terutama pendapatan dan biaya, itu dicatat pada tanggal transaksi, bukan dicatat pada saat kapan kita menerima uang. Kalau dicatat pada saat kapan kita menerima atau mengeluarkan uang, itu metode cash basis. Ya, saya punya utang kepada supplier saya. Ini di tanggal 20 Desember ya.
punya utang. Saya beli barang dari mereka belum bayar, berarti saya punya utang kan? Nah, uang saya belum keluar kan di situ, saya sudah dapat barang. Nah, itu kalau metode eh, cash basis itu tidak akan dicatat. Ya, saya kan belum keluar uang, tidak akan dicatat. Karena basicnya adalah adanya kas masuk atau keluar. Tapi kalau accrual basic, saat itu juga di tanggal 20 Desember, saya sudah harus mencatat ya adanya transaksi, yaitu kita membeli persediaan ya dan memunculkan utang dagang. Itu sudah harus dicatat atau di jurnal. Jadi itu bedanya. Nah, kemudian nanti gimana Bu kalau pada saat dilunasi? Berarti ya kita mencatat lagi jurnal pada saat pelunasan. Misal pelunasannya masih tahun depan, ya berarti nyatatnya tahun depan ada kas keluar ya untuk membeli persediaan. Nah, sedangkan untuk cash basis tidak ada pencatatan di tahun ini. Pencatatannya kapan? Nanti di tahun depan pada saat saya melunasi atau membayar kas ya, atau ada kas keluar untuk membeli persediaan. Jadi itu perbedaan simpelnya di situ. Ya. Sehingga untuk accrual basic ini nanti akan ada banyak sekali penyesuaian-penyesuaian ya, karena adanya perbedaan timing ya, waktu antara pendapatan dan beban. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Nanti saya akan buka forum diskusi. Saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan eh, via komen ya. Silahkan teman-teman menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.